Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan nantiasa Allah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada hari ini kita akan mengkaji sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Rawahu Bukhari. Khairukum, sebagus-bagusnya kamu sekalian, sebaik-baiknya kamu sekalian adalah man orang ta'allamal Qur'an wa 'allama. Ta'allamal Qur'an, yang belajar Al-Qur'an, wa 'allama, dan mengajarkan Al-Qur'an. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, berbahagialah kita sebagai orang Islam, sebagai orang iman yang senantiasa mengkaji, mendalami, mempelajari Al-Quran. Karena sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling baik, sebaik-baiknya kamu sekalian di muka bumi ini adalah manakala kita belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran ini bisa dengan cara langsung kita berguru atau langsung kita belajar kepada pembimbing Al-Quran kita, pada ustadz-ustadz kita, sehingga kita langsung mendapatkan ilmu tentang Al-Quran. Atau kita sudah belajar dari pembimbing Al-Quran, para mubaligh-mubalighat kita, atau para ustadz-ustadzah kita, atau pada orang kiai-kiai kita, sudah kita pelajari, kemudian kita ulang kembali, kita buka kembali, kita tulis kembali. Itu juga namanya belajar. Dan juga mengajarkan Al-Quran, termasuk yang sebagai pembimbingnya, sebagai pengajarnya, ustadznya, mubalighnya, ulamanya, kiainya, itu juga sama, belajarnya sama. Sebaik-baiknya kamu sekalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan belajar Al-Quran. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Al-Quran itu berisi tentang kalam-kalam Allah. Dengan kita belajar Al-Quran sama dengan kita belajar langsung kepada Allah. Belajar langsung kepada Allah melalui orang-orang yang sudah mahir di dalam Al-Quran, melalui orang-orang yang sudah menguasai Al-Quran. Ya, belajar bacaannya yang baik sesuai dengan tajwidnya, belajar makna dan keterangannya, belajar untuk bisa memahami makna dan keterangannya, kemudian diamalkan isinya, kemudian disempurnakan lagi, belajar untuk dihafalkan firman-firman Allah, sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya menjadi orang yang hafidul Quran, hafal Al-Quran.
Nah, ini Bapak Ibu sekalian, manfaatnya sangat luar biasa. Di dunianya Allah memberikan rahmat, di akhiratnya Allah memberikan rahmat juga. Al-Quran itu di akhiratnya akan memberikan syafaat kepada orang yang mempelajari, mendalami Al-Quran secara keseluruhan. Jadi belajar Al-Quran dan juga Al-Hadis ini Bapak Ibu sekalian, nanti kita menjumpai perintah. Belajar Al-Quran dan Al-Hadis itu nanti akan menjumpai larangan, akan menjumpai cerita. Nah, kita harus iman semuanya. Semua perintah-perintah Allah kita harus beriman. Nah, kita juga harus iman larangannya. Larangan-larangannya Allah harus kita iman, harus kita percaya. Itu larangan dari Allah. Ya, semuanya harus dijauhi larangan-larangannya Allah. Perintah-perintahnya semuanya harus dikerjakan. Ya. Perintah-perintahnya Allah. Ya. Tidak boleh kita pilih-pilih perintah-perintah Allah, perintah-perintah yang enak-enak dikerjakan, perintah-perintah yang tidak enak, yang kita tidak suka tidak kita kerjakan. Atau larangan juga begitu, larangan yang kita pandang ringan itu kita jauhi, larangan yang kita pandang berat itu tidak kita jauhi, itu nggak boleh. Nah, kalau misalkan kita satu perintah saja kita tidak beriman, kita tidak kerjakan, itu sama dengan kita kufur kepada Allah. Itu namanya mengkufuri Allah. Seandainya kita menjumpai 1000 perintah, kita mampu kerjakanlah. Ya, seandainya kita menjumpai satu perintah, kita tidak mampu kerjakanlah. Tetap harus kita kerjakan sepol kemampuan kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita nggak usah khawatir dengan perintah-perintah dari Allah, perintah-perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sudah memberikan kemurahan, artinya bagi orang-orang yang mendapatkan udzur itu Allah tidak memaksa. Jadi dikerjakanlah sepol kemampuan sesuai dengan kemampuan kita. Contoh misalkan kita diperintahkan sholat 5 waktu. Bagi yang sehat sholat dengan berdiri. Nah, bagi yang sakit nggak dipaksa kamu harus sholat dengan berdiri. Padahal kakinya lagi bengkak, ya kan? Atau kakinya lagi habis jatuh dari motor, akhirnya nggak bisa berdiri. Bisanya apa kamu? Saya bisanya dengan duduk. Ya silakan dengan duduk. Itu namanya masnado. Wah, saya nggak bisa dengan duduk karena badan saya lemah, badan saya letih, badan saya sakit, meriang, panas, demam. Nggak bisa dengan duduk. Bisamu apa? Dengan tidur. Ya kerjakan dengan tidur. Itu namanya masnado. Nggak boleh kita tinggalkan kecuali yang memang ada halangan, yang memang ada tuntunannya, ada syariatnya, yaitu seorang perempuan yang kedatangan tamu. Karena kalau kedatangan tamu atau datang bulan itu memang nggak boleh mengerjakan sholat, nggak boleh mengerjakan sholat. Nah, itu selama kedatangan tamu selama 1 minggu atau selama beberapa hari itu tidak mengerjakan sholat, nggak dosa karena memang ada syariatnya, ada larangannya bahwasanya perempuan yang datang bulan tidak boleh mengerjakan sholat. Nah kalau laki-laki ya itu nggak ada datang bulan, mana ada laki-laki datang bulan ya, karena laki-laki nggak ada halangan yang ada syariatnya dalam Al-Quran dan Al-Hadis, maka ya meskipun bagaimanapun keadaannya ya tetap harus sholat. Selama masih ada
nyawa di badan, ya, selama tidak pikun, selama tidak gila, ini tetap harus sholat. Selama pikirannya waras, itu masih bisa berpikir, itu harus sholat, ya, sholat sesuai dengan kemampuannya. Yang paling ringannya sholat yaitu dengan isyarat, itu paling ringan. Isyarat ya diisyaratkan matanya, isyarat takbir, membayangkan takbir, Allahu Akbar, membaca bacaan-bacaan iftitah, kemudian surat dan seterusnya sampai salam pakai isyarat. Kalau nggak mengerjakan sholat, ini termasuk nggak boleh, termasuk nanti kena dapatkan dosa. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau menjumpai larangan ya harus kita jauhi dengan sejauh-jauhnya. Ini kita jangan sampai merasa atau kita kurang bersemangat, jangan sampai kita ini malas atau aras-arasan di dalam kita belajar Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran. Pahalanya luar biasa. Orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, al-alimu wal muta'alimu syarikani fil ajri. Orang yang mengajarkan Al-Quran maupun yang belajar Al-Quran syarikani, sama keduanya fil ajri, di dalam pahala. Yang membedakan nanti kalau selesai, kalau dalam pas belajar ya pahalanya sama, tapi pas selesai ya kemudian dia mengamalkan ilmunya, yang mengajarkan ini mendapatkan amal jariyah, mendapatkan tambahan pahala, pahala sholat dia sendiri dan pahala sholat yang diajarkan pada murid-muridnya, mendapatkan tambahan pahala. Itulah enaknya kalau kita menjadi seorang pengajar Al-Quran, mendapatkan pahala jariyah. Kemudian dalam surat Al-Ankabut Allah berfirman, bahkan huwa Al-Quran ayatun, ayat bayinatun, yang jelas, fi suduril ladina, dalam dadanya, dalam hatinya orang-orang utul ilma, yang diberi ilmu, wa ma yajhadu, dan tidak membantah mereka, bi ayatina, dengan beberapa ayat-ayatku Allah, illa dzalimun, kecuali orang yang menganiaya. Itu Bapak Ibu sekalian, Al-Quran ini adalah merupakan ayat yang jelas, tidak usah diragukan lagi. Fi suduril ladina utul ilma, di dalam hatinya orang-orang yang diberi ilmu. Jadi berbahagialah orang-orang yang sudah Al-Quran sudah dikuasai, sudah dipahami di dalam hatinya. Maka Al-Quran itu nanti akan memberikan manfaat dan keberkahan kepada kita yang sudah menguasai Al-Quran. Nah, tidak membantah kepada ayat-ayatnya Allah dalam Al-Quran kecuali orang-orang yang menganiaya pada dirinya sendiri. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, sudah jelas bahwasanya Al-Quran itu merupakan ayat yang jelas. Jadi firman-firmannya Allah itu merupakan ayat-ayat yang jelas. Ya, tentang surga dan neraka itu jelas. Tentang nanti ada orang yang tidak beriman, orang yang menganiaya akan dapatkan adab dari Allah, itu merupakan ayat yang jelas. Nanti kita bisa buktikan nanti apabila kita sudah menghadap kepada Allah. Insya Allah itulah Bapak Ibu sekalian
Mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan tentang Al-Quran Allah paling